tahun 2026 itu kan dengar-dengar nih akan ada sensus ya Pak, sensus besar gitu ya. Iya, betul. Seberapa penting nanti data dan informasi yang dihasilkan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat Pak? Oh iya. Ini adalah sensus ekonomi pasca Covid, Bu. Ya, betul. Ya, jadi salah satu yang mengapa menjadi sangat penting karena kita bisa mempotret kondisi ekonomi Indonesia sehingga nantinya harapannya bisa memberikan gambaran atau potret ekonomi secara utuh. Dengar-dengar Bapak ngomong, mungkin nggak sih Pak di Indonesia gitu ya, mungkin tahun-tahun berikutnya kegiatan survei atau sensus ini diadakan secara digital 100% gitu Pak? Itu seperti yang kemarin hasil uji coba kami sebenarnya masih relatif kecil. Mereka yang diberikan link mau mengisi sendiri. Ada perusahaan besar ya Pak ya? Iya. Nah, di sisi yang lain memang karakter respondennya sendiri Bu. Ada yang perusahaan yang memang lebih percaya dan lebih suka ketika didata oleh orang, petugas. Gitu. Iya. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kamila Nintari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini saya Jakpus kita kedatangan tim baru dari Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat ya Pak. Betul, Karena baru bergabung ini bapaknya di BPS Jakarta Pusat. Tahun lalu kalau nggak salah kita sudah pernah kedatangan Kepala BPS Jakarta Pusat. Yang ini yang baru. Nah, kita kenalan hari ini dan kita tanya-tanya karena Jakarta Pusat itu BPS-nya ternyata ada gelaran besar di beberapa tahun mendatang yang harus kita dukung nih sobat Jakpus. Kita tepuk tangan dulu nih untuk Bapak Undik Sadewo Sunu, MSI Pak. Ah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Bapak ada di J Podcast Pak, nih podcastnya Jakarta Pusat Pak. Iya, siap, sama-sama. Ini baru sekali kan Pak kesini Pak, kita belum pernah ketemu sebelumnya kan Pak? Anggaplah begitu. Anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu. Bapak sudah berapa lama nih Pak di BPS Jakarta Pusat Pak? Saya di BPS Jakarta Pusat sejak April Mei. Jadi April, hampir Mei, ya? udah memasuki setengah tahun lebih lah. Setengah tahun lebih untuk Jakarta Pusat. Jadi udah setengah tahun, tapi kemarin Sudin Kominfotek Jakarta Pusat baru suan ke Bapak nih ya, kita baru ketemu ya Pak, silaturahmi ya Pak gitu. Karena di Kominfotek juga kami ada urusan statistik ya Pak. Jadi kita sebenarnya saudara tapi lain Bapak lain Ibu gitu Pak. Iya. Pak Undik, makasih sekali lagi Pak untuk datang sini. Siap. Ini kabarnya banyak banget yang mau diceritain Pak oleh ke kami gitu kan. Nah, kemarin udah ada sekitar 200 pertanyaan ya Pak disiapin ya Pak ya. Tapi kita saring lagi. Ini pertanyaan pertama, mungkin ini mengingatkan ke saya Jakpus nih Pak. Sebenarnya peran dan fungsi utama BPS itu apa sih Pak gitu ya, khususnya mungkin di Jakarta Pusat Pak. Mungkin mulai dari situ dulu. Oke, salam kenal semuanya dan ini saya sangat senang ya dengan kegiatan ini karena ini adalah kolaborasi antara kita dari unsur statistik di Kota Jakarta Pusat ya. Kami BPS dari sisi statistik dasarnya, kemudian dari Dinas Kominfotek tentunya dari sisi statistik sektoralnya ya. Dan kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan baik itu literasi maupun pemanfaatan, termasuk juga peningkatan kualitas kegiatan statistik, baik nanti yang menjadi tusi dari kami BPS maupun dari statistik sektoral. Nah, khusus terkait dengan BPS yang tadi saya sampaikan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka sebetulnya garis besar kita di BPS fungsinya adalah melakukan atau menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. Apa itu statistik dasar? Statistik dasar adalah statistik yang sifatnya lintas sektor, kemudian berskala nasional, dan dilakukan oleh BPS. Itulah yang dinamakan dengan statistik dasar. Nah, untuk ke BPS Jakarta Pusat tentunya karena ada kewilayahan, maka kami bertanggung jawab atau fungsi kami utamanya adalah melakukan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaannya kami juga melakukan pelancaran dan termasuk pembinaan kepada instansi pemerintah. Jadi tidak hanya menyelenggarakan, tetapi kami juga
bersama-sama dengan dalam hal ini Diskom Infotik untuk membantu pelancaran kegiatan statistik dan termasuk pembinaannya. Kemudian berikutnya juga tusi kami adalah melakukan atau memberikan peningkatan kapasitas, ya, baik itu edukasi maupun peningkatan pemahaman. Jadi ada juga di sana terkait dengan mungkin nanti bisa menjadikan statistik sebagai satu keilmuan yang baru, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya kepada masyarakat mungkin nanti yang memerlukan, kami siap gitu. Jadi intinya kami menyelenggarakan penyelenggaraan statistik dasar, kemudian pembinaan, kemudian mengembangkan statistik. Jadi tusi utama kami di situ. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin statistik itu pasti kebayangkan angka gitu ya Pak, ruwet gitu ya. Padahal implementasinya itu sangat-sangat langsung ke masyarakat ya Pak ya. Untuk statistik itu ya, banyak hal-hal yang kita misalkan survei gitu ya, survei harga cabai misalkan seperti itu yang bisa langsung digunakan oleh para pengusaha, para UMKM kita gitu ya Pak, untuk melakukan usaha-usaha mereka gitu ya. Implementatif sekali sebenarnya statistik itu ya Pak ya. Iya, sebetulnya statistik itu kan mungkin sudah sering mendengar slogan kami di PPS. Apa itu Pak? Membangun itu mahal, tetapi akan lebih mahal membangun tanpa data. Oh, oke. Ya, jadi disitulah peran data dalam hal ini statistik sebagai rujukan, baik itu untuk perencanaan, kemudian monitoring maupun evaluasi pembangunan. Kemudian tidak hanya dari pemerintahan saja ya, dari sisi pelaku usaha atau masyarakat itu juga bisa memanfaatkan data-data yang kami produksi gitu ya. Termasuk juga dari sisi akademisi, sangat banyak akademisi yang menggunakan atau memanfaatkan data statistik untuk baik itu kelancaran ataupun dalam proses studi mereka, ataupun untuk pengembangan metode-metode yang baru. Jadi memang sangat berperan ya statistik ini, walaupun memang seringkali orang mengatakan apa benefit yang bisa kami rasakan secara langsung. Dari sisi data memang mungkin tidak bisa secara langsung menyentuh ke masyarakat. Berbeda ketika kebijakan itu atau dilakukan akademis oleh yang pakai gitu ya, Pak ya. Berbeda dengan ketika dilakukan atau kebijakan oleh kementerian. Mereka bisa misalnya memberikan bantuan, mereka langsung masyarakat bisa mendapatkan manfaat bantuan. Nah, kalau statistik seperti apa? Statistik baru datanya, kemudian dilakukan satu step lagi oleh pemangku kepentingan, diolah gitu ya Pak ya? Dimanfaatkan, baru itu menjadi satu benefit yang bisa dirasakan. Tapi sekarang orang ngomong tanpa statistik tuh yang salah itu ke rekor gitu Pak, karena kita kan zaman digital ya Pak ya. Kalau orang ngomong tanpa data, tanpa statistik kalau gitu kata orang-orang gitu ya, itu akan kelihatan gitu, dan makanya statistik itu sangat dibutuhkan khususnya saat ini gitu ya. Betul. Di zaman digitalisasi ini. Nah, pertanyaan berikutnya itu mungkin terkait dengan tusi tadi gitu Pak ya. Berarti apa saja sih Pak mungkin data-data statistiknya secara rutin gitu ya dikumpulkan oleh BPS, dan bagaimana sebenarnya data-data tersebut digunakan oleh pemerintah daerah gitu Pak, mungkin khususnya Jakarta Pusat. Iya. Baik, kalau di 2024 ini sebagai gambaran, kami di PPS Jakarta Pusat menyelenggarakan atau melaksanakan kurang lebih sekitar 60 kegiatan survei. Wow, 60 kegiatan survei. Ada 60 kegiatan survei. Jadi ada sekitar 6 dari kegiatan itu terbagi. Ada yang berbasis rumah tangga, karena respondennya adalah rumah tangga. Kemudian ada juga yang berbasis usaha. Yang berbasis rumah tangga itu hanya sekitar 6 ya. Ada survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, Sakernas, kemudian survei usaha terintegrasi Seruti, kemudian ada sensus ekonomi pertanian, kemudian survei perilaku anti korupsi, persepsi anti korupsi. Kemudian hal-hal yang selebihnya kami lebih banyak ke survei-survei usaha. Nah, dalam kegiatannya kami bisa kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok besar ya. Jadi misalkan survei-survei yang dikatakanlah kelompok distribusi misal, itu beberapa survei yang kami lakukan. Ada survei harga, termasuk di dalamnya untuk menyuplai data inflasi, kemudian survei lembaga keuangan, kemudian lembaga survei BUMD, kemudian ada survei daya tarik wisata, kemudian survei e-commerce, dan lainnya sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian terkait dengan statistik produksi dalam hal ini
Itu terkait dengan data konstruksi, kemudian pertanian, kemudian industri. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kegiatan di neraca. Itu ada beberapa survei yang menyuplai untuk penghitungan PDRB maupun untuk penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ini saking banyaknya kegiatan yang dilakukan nih Pak, sebagai orang awam ya Pak tanyanya gitu ya, gimana caranya BPS itu memastikan data yang nanti dikumpulkan itu valid gitu Pak? Oh ya, ya kalau untuk yang di BPS itu tentunya sebagai lembaga statistik yang diamanatkan oleh resmi gitu ya. undang-undang mungkin ya. Rujukan kami adalah rujukan yang terstandarisasi. Jadi misalkan dalam proses bisnis kami merujuk kepada Generic Statistic Business Process Model (GSBPM). Jadi di sana ada beberapa fase dan setiap fase tentunya BPS berpegang pada manual ataupun satu pedoman-pedoman yang terstandar. Banyak standar-standar internasional yang kami lakukan rujukan adopsi supaya apa? Supaya data yang dihasilkan oleh Indonesia itu juga bisa dikomparasi dengan data-data internasional lainnya. Kemudian di dalam setiap tahapan GSBPM itu jadi misalkan ada di sana kita mulai dari tahap identifikasi kebutuhan. Jadi sebetulnya bangsa Indonesia ini butuhnya data apa sih gitu. Contoh misalkan yang kemarin yang terbaru ini kan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025 sampai 2045. Nah, di sana dari 45 indikator pembangunan nasional yang akan digunakan, BPS cukup banyak menyuplai atau nantinya data-data yang dihasilkan itu bisa untuk mendukung atau memonitoring keberhasilan pembangunan. Itu dari sisi specify-nya. Kemudian dari sisi berikutnya adalah tahap mendesain bagaimana suatu rancangan survei. Kemudian membangun instrumennya. Kemudian nanti di sana ada pelatihan petugasnya. Kemudian ada pelaksanaannya. Kemudian juga terkait dengan sampai nanti bagaimana memproses atau mengolah data, menghasilkan analisis dan mendiseminasikan. Serta satu step yang sangat penting juga bagaimana kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan. Itu dari sisi bisnis prosesnya. Kemudian dari sisi yang lainnya, setiap tahapan juga kita ada yang namanya quality gate. Jadi memang ada ukuran-ukuran kualitas. Apakah survei ini dari sisi kualitasnya sudah memenuhi kualitas-kualitas atau belum? Bila mana ada ukuran yang masih belum, maka mitigasinya harus dilakukan apa? Jadi kami ada proses quality gate-nya. Di samping quality gate, kami juga dari sisi audit kinerja juga dilakukan, dan itu juga baik oleh pengawas internal kami maupun dari pihak yang lain. Jadi dan setiap tahapan kami ada yang namanya quality bagaimana tahapan untuk pemeriksaannya ya. Jadi contoh misalkan satu survei setelah dilakukan identifikasi kebutuhan data, kemudian dirancang nanti datanya seperti apa. Kalau sampel menggunakan metode apa penarikan sampelnya. Kemudian dilakukan konsep definisinya seperti apa. Nah, ketika merekrut petugas, kami juga ada yang namanya manajemen mitra. Jadi itu juga kami ada di sana kualifikasi tertentu untuk mitra-mitra yang kita lakukan. Kemudian pada saat pelatihan itu sangat penting karena supaya apa? Semua petugas statistik kita itu memiliki pemahaman yang sama. Baik itu terhadap konsep, metodologi, SOP, kemudian cara melakukannya. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, pada saat pengumpulan datanya itu juga dilakukan secara bertahap, ada pengawasan. Baik itu yang dilakukan jadi kadang kalau kegiatan besar itu petugas mitranya itu non-organik BPS, ada juga pengawasnya kadang dari mereka juga yang sudah kita latih, atau pengawasnya juga dari organik kami. Kemudian di samping dari BPS Jakarta Pusat, BPS Provinsi juga melakukan supervisi. PPS itu apa Pak? PPS itu apa? PPS yang tadi Bapak sebutkan petugas itu? Oh, PCL dan PML. Oh, gitu. PCL dan PML. Petugas pencacah, kemudian petugas pemeriksa. Ini berarti bukan kayak petugas bukan pegawai BPS. Bukan pegawai BPS ya berarti ya Pak ya. Karena mungkin kalau kita lihat kalau sensus itu kan kayak survei banyak banget gitu dari masyarakat. Itu berarti bukan petugas BPS tapi di hire atau di apa itu Pak?
petugas BPS tetapi bukan pegawai BPS. Oh, bukan pegawai BPS. Ya, mereka kita kontrak, direkrut ya Pak direkrut, ya? kemudian ya mendapatkan honor lah ya, honor. Kemudian tetapi prinsipnya mereka adalah kita berikan pembekalan. Jadi supaya setiap surveinya itu sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Ini kayaknya bukan hanya pembekalan tentang apa itu surveinya, tapi pembekalan menghadapi masyarakat ya Pak ya. Nah, karena dengar-dengar tuh challenging banget masyarakat Jakarta gitu kan. Ada yang mungkin di sebagian ada yang terima aja gampang gitu ya untuk mengisi, tapi ada juga yang menolak gitu Pak. Iya betul. Ya memang karakteristik atau responden kan tipikalnya berbeda-beda ya. Anda Jakarta Pusat gimana tuh Pak? Jakarta Pusat variatif. Ya? Hampir semua wilayah yang pengalaman saya, hampir semua wilayah ada yang enak, ada yang sangat enak, ada yang susah, ada yang sangat susah. Jadi misalkan, tetapi segmentasi biasanya di satu kawasan-kawasan tertentu itu. Jadi misalkan kawasan ya katakanlah kawasan elit ya. Ini bisa saja mereka menolak atau bisa saja mereka karena super sibuk aktivitas mereka. Waktunya tidak ada ya, mungkin di rumah gitu ya. Nah, termasuk misalkan sampai ke kawasan-kawasan yang katakanlah berpembauran masyarakat. Di wilayah pembauran juga ada juga yang menolak gitu. Jadi sebenarnya variatif di dalam respondennya itu. Menarik ya Pak ya. Jadi kalau misalkan surveinya itu base-nya adalah domisili, tapi orangnya tidak kayak seharian itu nggak ada di rumah, mungkin di kantor seharian gitu ya Pak. Berarti itu tidak bisa disuruhnya ada sensus gitu ya Pak ya? Ya kadang petugas itu berusaha seoptimal mungkin. Nah, itu yang makanya dibutuhkan orang yang ini banget ya, agile gitu ya untuk yang jadi petugas itu ya. Jadi memang petugas bisa dikatakan harus memiliki mental yang kuat ya. Betul Pak. Harus memiliki mental yang kuat ya. Seringkali baru ketok pintu sudah dimarahin ya. Dan bahkan kalau di Jakarta kan banyak ya pintu sudah pintu besi, kemudian ditutup plastik, menyisakan satu lubang kecil. Itu banyak ya. Nah, itulah salah satu tantangan di dalam kegiatan statistik gitu. Kalau masyarakat yang tinggal di itu tadi kan mungkin lebih banyak kendalanya, bukan kendala ya, challenge-nya itu di masyarakat yang mungkin menengah ke atas gitu Pak ya. Kalau yang teman-teman yang ada di mungkin kawasan pemukiman padat itu challenge-nya seperti apa Pak? Apa justru mereka yang lebih gampang untuk disensus, untuk disurvei, atau justru untuk mereka lebih sulit lagi? Ya, secara umum mungkin lebih mudah ya. Secara umum lebih mudah. Tetapi biasanya kami tekankan ke para petugas kami untuk senantiasa koordinasi ke aparat RT, aparat setempat. Kenapa? Selain petugas kami bekali dengan surat tugas, dengan identitas, itu koordinasi itu sangat penting ya. Terutama misalkan untuk dari aparat mungkin bisa mengetahui si responden A mungkin karakternya memang begini betul, gitu. Betul. Bisa ditemui di jam-jam ini gitu. Jadi petugas kami juga akan menyesuaikan dengan informasi tadi atau pada saat di lapangan seperti apa. Itu udah pakai, kadang-kadang juga kan udah pakai topi, udah pakai name tag, baju BPS segala macam itu aja masih ada yang nggak percaya kan ya Pak, kadang-kadang makanya dibutuhkan mungkin aparatur itu ya untuk menemani gitu ya. Soalnya udah sering banget tuh saya nih siapa nih gitu ya. Jadi saya justru kalau Bu RT-nya tuh Pak yang menginformasikan nanti akan ada survei ya gitu kan. Jadi sudah langsung gampang gitu. Iya betul. Balik lagi nih Pak ke pertanyaan kita. Tadi ada salah satu tusinya teman-teman BPS adalah meningkatkan literasi ya Pak ya. Pemahaman gitu ke masyarakat. Program-program seperti apa sih Pak mungkin yang sudah atau akan direncanakan gitu ya di tahun 2025 untuk memberikan pemahaman tentang statistik ini kepada masyarakat? Iya. Ya secara umum kalau BPS sebetulnya sudah banyak juga ya literasi yang dilakukan. Contoh misalkan dari segmen katakanlah anak sekolah. Oh sampai anak sekolah justru literasinya Pak? Sekolah. Jadi anak sekolah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPS itu ada yang BPS go to school. Jadi misalnya ke sekolah-sekolah SMA. Kemudian ada juga untuk yang perguruan tinggi, ada yang kami istilahnya program pojok statistik. Itu juga ada. Nah, kenapa kita menyasar ke anak-anak dan kemudian para mahasiswa ini? Karena kalau mahasiswa kita tahu lah ya, mereka di dalam kebutuhan
menulis akhir seringkali jangan ada pakai data, SPS itu kan, terus dan belajar metodologi. gitu kan, Nah, iya. betul. Nah, jadi kita jemput bola kolaborasi untuk menyediakan baik itu datanya maupun untuk forum konsultasi statistiknya gitu. Kemudian dari sisi sekolah itu sebetulnya investasi statistik. Kenapa? Karena ketika seiring waktu mereka semakin besar, suatu saat bisa aja mereka menjadi responden kami. Responden. Ya, gitu ya. ketika diberikan pengetahuan tentang Sudah nggak statistik, kaget lagi nih ya, tentang betul, BPS gitu betul. kan. Jadi istilahnya ya itu tadi yang saya sampaikan sebagai investasi informasi statistik kepada para anak-anak sekolah. Kemudian hal yang lain literasi mungkin dengan wartawan gitu ya. Media itu juga seringkali dilakukan oleh BPS. Kenapa? Karena di ujung pena teman-teman wartawan ini interpretasi data menjadi sangat penting gitu kan. Betul. Dan cara membaca data mungkin Pak ya, Betul. pengolahan data Iya. itu sebenarnya yang krusial banget gitu, Iya. agar tidak salah tulis dan salah interpretasi gitu Iya, ya. betul. Betul Pak. Kemudian dengan FGD pengusaha-pengusaha juga beberapa kali dilakukan kegiatan FGD gitu ya. Termasuk misalkan yang lainnya. Ya kalau yang lain mungkin dari individu pegawai BPS banyak yang melakukan tulisan-tulisan di media massa. Tapi ini secara BPS secara besar ya, secara besarnya. Kemudian ada juga ya kita zaman sekarang zamannya now gitu kan ya, peran medsos juga menjadi sangat penting. Jadi kami juga di BPS juga menyisipkan literasi statistik ke media-media sosial. Gitu. Penting banget. Iya. Pak, tanya sedikit deh. Tahun 2026 itu kan dengar-dengar nih akan ada sensus ya Pak, sensus besar gitu ya. Iya, betul. Sensus ekonomi kalau nggak salah, yang Betul, tiap 4 tahun sekali, bener Pak ya? Tiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali? Iya, 10 tahun yang 4 sekali. tahun sekali itu apa ya? Nggak ada, aku salah Nggak baca ada, berarti ya. salah Yang baca. 5 tahun sekali itu survei antar sensus. Survei antar sensus. Jadi tadi Bapak cerita bahwa yang diamanatkan undang-undang adalah 3 survei besar. Kalau 3 dari sensus. 3 sensus, sensus sensus ekonomi, sensus kependudukan. Yang terakhir adalah sensus pertanian Iya. gitu, yang di tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 iya, gitu, betul. Nah, di 2026 ini 2 tahun yang akan datang Pak, tapi karena sensus besar gitu, kalau nggak salah teman-teman BPS sudah mulai siap-siap dari sekarang gitu ya Pak ya. Betul. Dia yang membedakan apakah ada bedanya gitu ya Pak tiap tahun si sensus ekonomi ini. Terus mungkin pertanyaan pertama adalah seberapa penting sih Pak sensus ekonomi ini mungkin bagi keberlangsungan ini ya, kalau bangsa mungkin terlalu besar gitu ke bacanya, tapi mungkin seberapa penting nanti data dan informasi yang dihasilkan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat Pak. Iya, terima kasih nih Bu Ika. Memang hajatan kami yang tadi disampaikan ya, sensus penduduk itu untuk tahun yang berakhiran angka 0. Betul. Yang 2020 yang terakhir kemarin. Kemudian sensus pertanian itu yang angka 3. 2023. Kemudian sensus ekonomi yang akhirannya angka 6. Nah, sensus ekonomi tahun 2026 ini menjadi sensus yang kelima nantinya. Jadi 86, 96, 2006, 2016 dan nanti 2026. Apa yang membedakan antara sensus ekonomi 2026 dengan 2016? Yang pertama terkait dengan dinamika masyarakat. Selain masyarakat udah berubah ya pasti ya Pak ya, betul. 10 tahun gitu kan. Kita bisa melihat dalam periode anggaplah 7 tahun belakang atau pasca smartphone, apalagi pasca pandemi mungkin kemarin itu perubahan-perubahan di masyarakat betul. terjadi sangat cepat gitu ya, sangat cepat, termasuk nanti di 2026. Nah, kenapa? Salah satunya adalah ini adalah sensus ekonomi pasca COVID, Bu. Ya, betul. Ya, jadi salah satu yang mengapa menjadi sangat penting karena kita bisa mempotret kondisi ekonomi Indonesia dalam satu titik waktu yang secara bersamaan, kemudian seluruh wilayah juga dilakukan, kemudian komprehensif seluruh lapangan usaha ya, kecuali yang dikecualikan lapangan usahanya, sehingga nantinya harapannya bisa memberikan gambaran atau potret ekonomi secara utuh. Apakah nanti bisa dibandingkan dengan 2016 misalkan? Itu nanti bisa dari hasil yang nanti bisa kita lihat ya, dari hasil analisanya.
Kemudian hal-hal yang lain kenapa di sensus 2026, karena di SE 2026 juga ada, kita coba menangkap isu terkait dengan isu digital ekonomi atau penggunaan internet itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan isu lingkungan. Jadi 2 isu ini utama juga yang kami tangkap di SE 2026 nantinya. Izin Pak, sebelum lanjut gitu ya. Karena tadi kan ini kita pasti akan membandingkan 2016 dengan 2026 ya Pak. Ini pertanyaan awam lagi nih Pak. Itu berarti pertanyaannya apakah akan sama Pak, pertanyaan sensusnya gitu ya? Karena kalau untuk membandingkan kan berarti kita harus ada pertanyaan yang sederajat gitu ya Pak, sama gitu. Apakah sama atau memang nanti customize sesuai dengan yang terjadi belakangan ini di masyarakat Pak? Ya. Instrumennya sebenarnya sudah dibangun ya. Jadi kemarin kebetulan kami juga sudah uji coba. Nah, kalau dari instrumen yang sudah dibangun kemarin sebagian besar intinya masih sama. Tapi ada beberapa informasi poin-poin tambahan yang berbeda gitu ya. Termasuk juga konsep definisinya juga mungkin ada sedikit mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi harapannya nanti dari sensus ekonomi ini akan menghasilkan yang utama adalah direktori usaha di Indonesia. Direktori usaha, ya, direktori usaha di Indonesia. Seberapa besar usaha yang ada atau seberapa banyak usaha yang ada. Gitu. Nah, kemudian apa pentingnya gitu ya? Ya tentunya kalau dari sisi pemerintah yang namanya data ekonomi jelas sangat penting ya. Itu sebagai dasar untuk perencanaan maupun evaluasi maupun termasuk untuk apakah pembangunan ini dianggap berhasil atau tidak gitu. Kemudian dari sisi akademisi udah pastilah ya. Sudah pasti dipakai. Udah pasti. Kemudian dari sisi pengusaha. Nah, ini sebetulnya sensus ekonomi ini adalah sensus milik kita semua. Bukan milik BPS saja, tetapi milik kita semua. Dan lebih khusus harapan kami adalah para pengusaha ini juga aware. Kenapa? Karena data mereka itulah yang akan kita capture, data yang bersumber dari informasi mereka yang akan kita tangkap, yang akan kita olah, kemudian akan kita sajikan, dan hasil penyajian datanya untuk siapa? Sebetulnya untuk mereka juga. Kembali lagi ke mereka gitu betul, ya. untuk mereka juga. Karena dengan sensus ekonomi yang full coverage, para pengusaha akan bisa melihat keseluruhan datanya. Bagaimana akan berbicara ekonomi kewilayahannya, keterbandingan antar wilayah, antar provinsi, antar kabupaten kota bisa dilihat. Kemudian dari sisi yang lainnya, data-data yang disajikan itu tentunya bisa mereka gunakan untuk perencanaan bisnis mereka. Mereka misalkan opportunity kesempatan mungkin bisa didapatkan dari situ ya Pak. Betul. Ya, bisa dibacanya gitu kan oleh mereka. Betul, gitu ya. iya. Peluang investasi misalkan. Dengan melihat nanti misalkan dari SE ini di lapangan usaha mana yang menjadi porsi terbesar, atau yang justru yang niche-nya di mana nih? Kalau sudah ada semua berarti yang belum ada yang mana gitu ya. Betul. Gitu ceruk peluang usahanya ya, itu bisa terbaca gitu. Ya. Jadi harapan kami sebetulnya nanti para pengusaha atau para orang-orang yang berusaha, memiliki usaha bisa welcome untuk menerima kami dan memberikan informasi datanya sebagaimana yang ada di kondisi mereka. Ini teknis sedikit nih Pak. Yang dinamakan pengusaha di sensus ekonomi ini tuh seperti apa tuh Pak? Karena kan kalau saya sebagai dari sisi mungkin pemerintah daerah, teman-teman UMKM juga disebut pengusaha gitu ya Pak ya. Kalau yang dari definisi BPS itu seperti apa tuh Pak? Ya, secara mudahnya adalah yang mereka melakukan suatu kegiatan dengan motif ekonomi. Dengan motif ekonomi. Iya, secara mudahnya ya. Tapi saya juga punya motif ekonomi tuh. Iya. Jadi saya selalu pengen untung Pak kalau belanja Pak. Gimana tuh Pak? Jadi ada satu kegiatan usaha gitu ya. Ada mereka melakukan suatu kegiatan dan di mana tentunya ya harapan mereka bisa menghasilkan uang dan kemudian diperuntukkan untuk motif ekonomi keuntungan tadi. Jadi mungkin secara garis besarnya itu ya. Nah, nanti tergantung apakah skalanya. Nah, skalanya usaha nanti tentunya menjadi bagian menjadi kategorisasi sendiri gitu ya. Tetapi yang utamanya adalah yang kita tangkap adalah mereka yang memiliki usaha dengan motif ekonomi. Iya. Okay. Dikit lagi nih Pak, ini tadi menarik banget ya. Kalau motif ekonomi itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apakah hanya keuntungan atau
surviving juga motif ekonomi gitu Pak ya. Itu yang disebutkan dengan motif ekonomi itu apa tuh Pak? Ya, motif ekonomi tentunya bisa aja misalkan. Soalnya menarik banget ya Chef Jacques ya. Kita kan orang awam ya soal statistik gitu kan. Jadi sebelum tahun 2026 kita harus siap-siap nih Pak. Siapa tahu tahun depan udah jadi pengusaha sukses kan. Jadinya harus siap-siap didatangin teman-teman BPS kan jadi ya Pak. Jadi motif ekonomi di situ adalah bagaimana satu orang itu melakukan kegiatan, kemudian ada misalkan dijual, kemudian memproduksi, kemudian ujung-ujungnya kan dipasarkan gitu ya. Kemudian mendapatkan benefit, atau katakanlah dia dalam rangka usaha untuk belum tentu semua usaha itu untung terus gitu ya. Tetapi kan ada juga dia upaya atau untuk sebetulnya ujung semua kan menghasilkan untung gitu ya. Jadi dari situ terlepas dari misalkan kondisi ekonominya ternyata kami sedang buntung bukan untung, tapi tetap kan sebetulnya ada motif ekonomi di situ. Gitu. Ya. Nah, berbeda ketika motif sosial gitu ya. Motif sosial kayak misalkan, makanya kenapa di sensus ekonomi itu kategori untuk yang pemerintahan dikecualikan. Ada 3 ya kalau nggak salah Pak ya? Atau apa tuh Pak? Jadi yang pertama kategori A. Punten Pak, berarti yang dikecualikan itu adalah yang tidak disensus gitu nanti ya? Iya, yang tidak dilakukan sensus. Yang tidak di masuk kategori? Yang pertama adalah kategori A, itu meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan. Kenapa? Karena sudah dilakukan sensus pertanian. Karena ada sensusnya sendiri mereka. Sensus ada sendiri yang sudah dilakukan di 2023. Kemudian kategori berikutnya adalah O, kategori lapangan usaha O. Pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Itu tadi kalau melihat dari pemerintah jelas motifnya bukan motif ekonomi. Gitu ya. Kemudian dari sisi pemerintahan, dari sisi pertahanan ya termasuk di dalamnya ada perwakilan luar negeri dan sebagainya, tentu juga motifnya bukan untuk ekonomi. Kemudian jaminan sosial wajib itu juga bukan motif ekonomi karena untuk kesejahteraan atau masyarakat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kategori T. Kategori T itu adalah rumah tangga, pemberi pekerjaan, atau rumah tangga yang menghasilkan barang atau jasa yang mereka konsumsi sendiri. Jadi contoh misalkan kita memiliki asisten rumah tangga, kita mengusahakan gitu, sebetulnya memberikan gaji, memberikan pendapatan, tetapi itu tidak masuk dalam kegiatan sensus kita. Atau yang kegiatan-kegiatan lainnya ya, jadi utamanya sih sebetulnya itu. Kembali lagi tadi mungkin ada beberapa poin-poin tentang yang akan dilaksanakan di sensus ekonomi Pak. Tadi kan kita ngomongin tentang digital gitu ya. Ada usaha ekonomi digital dan lingkungan gitu yang dibagi 3, ada ekonomi hijau kalau nggak salah Pak ya, ekonomi biru dan ekonomi digital gitu ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Ya sebetulnya kami ingin isu yang sekarang gitu kan ya, selain isu percepatan ekonomi, kemudian geopolitik, yang sekarang tentunya adalah isu perkembangan iptek gitu. Perkembangan iptek. Nah, kami ingin memotret sebetulnya pemanfaatkan teknologi informasi kita, apakah dilakukan oleh para pengusaha kita ataupun orang-orang yang memiliki usaha. Kemudian apakah penggunaan internet itu sudah digunakan oleh para pelaku usaha kita. Kemudian berikutnya adalah isu terkait dengan lingkungan. Jadi harapannya kan ekonomi tidak merusak lingkungan, tetapi ekonomi untuk bisa kontinuitas atau kesinambungan lingkungan. Jadi itu juga yang kami potret. Sampai menarik segitu ya, sampai sedetail-detail itu ya. Gitu ya. Walaupun memang kami akui pertanyaannya tidak sedetail, tetapi mungkin nanti di tahun berikutnya akan lebih digali lagi. Gitu. Dengan survei, dengan kita survei, tadi ya gitu. Jadi hari tahun 2026 ada sensus yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia Pak. Iya. Detail banget ya itu berarti general secara keseluruhan gitu ya Pak ya. Nah tahun depannya akan ada si survei untuk menindaklanjuti yang tahun 2026 itu gitu Pak. Jadi biasanya kalau kegiatan sensus ya karena sensus itu skala besar, masif, kemudian waktunya juga singkat. Oh singkat Pak? Singkat, hanya 1 bulan kan. Oh hanya makanya yang diturunkan banyak banget gitu orangnya. Betul, ya. Iya. Jadi biasanya sensus sekitar 1 bulan atau paling lama 2 bulan. Nah sehingga cenderung kepada pertanyaan-pertanyaan pokok saja. Nah setelah selesai nanti ada ikutannya
biasanya nih ya, biasanya itu ada survei yang untuk lebih mendalami. In-depth-nya, Ya, oke. ada Pertanyaan in-depth-nya mungkin lebih detail pertanyaan gitu, lebih Pak, ya. detail, iya betul. Oke. Tahun 2006 itu ya. 2026. Itu kapan tuh Pak? Bulan apa kira-kira Pak? Kalau mengacu ke kegiatan kita bulan Juli ya. Oh, bulan Juli. Tetapi Ini untuk satu bulan 2026-nya masih kita ini masih menunggu 2024. Ya, ini masih 2024. Ceritanya nanti ceritanya. mungkin tidak akan bergeser jauh dari tanggal ini gitu ya. Biasanya sekitar media Juni-Juli biasanya. Tapi ya nanti kita lihat ya, karena ini masih 2026, 2024 ini baru tahap proses uji coba. Pertama, ada 2 tahap. Uji coba pertama di bulan Juli, kemudian uji coba kedua itu di bulan Oktober kemarin. Ini saking seriusnya Sohib Jakpus ini sampai 2 tahun sebelumnya aja udah uji coba ya Pak ya. Betul. Karena hajatan besar gitu ya. Betul. Dan data yang dihasilkan juga bukan main-main gitu ya, yang sangat penting krusial bagi negara gitu ya Pak. Iya. Kesiapannya teman-teman BPS Jakarta Pusat sendiri seperti apa Pak sampai saat ini Pak? Ya, mungkin saya gambarkan sedikit terkait dengan apa yang sudah kami lakukan ya ketika uji coba sensus ekonomi. Jadi memang kalau di BPS setiap ada hajatan besar itu dilakukan uji coba, karena yang pertama tujuannya adalah menguji cobakan instrumen yang sudah disusun. Instrumen itu mungkin kalau saya Jakpus kurang paham pertanyaan-pertanyaannya gitu ya Pak ya? Salah satunya pertanyaan. Kemudian instrumen pengolahannya juga karena di 2026 dan di uji coba itu kita menggunakan KPI ya. Jadi petugas menggunakan HP-nya, gadgetnya masing-masing untuk melakukan pendataan. Ini dikasih handphonenya nggak Pak nanti Pak? Kalau dikasih Pengennya saya begitu. mau daftar Pak. Pengennya begitu, tapi enggak lah Bu. Jadi bring your own device gitu. Oke. Jadi yang di SE kemarin dilakukan uji coba untuk menguji instrumen, kemudian untuk menguji SOP-nya juga. SOP di lapangannya ya berarti SOP Pak? di lapangan betul. Oh ya, yang 3 itu sebetulnya instrumen, pengolahan sama SOP. Jadi 3 itu. Jadi supaya bisa mencari celah-celah mana yang harus dicarikan perbaikan supaya nanti kegiatan besarnya lancar. Kemudian yang termasuk juga bagaimana kami merekrutmen petugas. Karena sebagai gambaran Bu, di 2016 itu Jakarta Pusat melibatkan sekitar 2.800 petugas. Wah. Ya, kemudian untuk Jakarta total sekitar 21.800. 21. Iya. Itu ibu saya dulu pernah Pak jadi petugas Pak. Iya. Waktu SD saya ingat banget ibu saya ribet karena jadi petugas BPS. Terus saking sebegitu besarnya orang yang dibutuhkan ya Pak ya, karena saking waktunya singkat sekali ya Pak ya. Dan seluruh wilayah itu cakupannya. DTW Pak, itu kalau misalkan orang yang petugas sensusnya, dia disensus juga nggak tuh Pak? Tentunya ya Bu. Tentunya ya, kalau dia tinggal di Jakarta mungkin ya gitu ya. Oke. Lanjut Pak. Ya. Nah, jadi kemarin sudah dilakukan uji coba di Kelurahan Rawasari itu. Dan alhamdulillah kita juga bisa mendapatkan pembelajaran. Ya, ini juga inputan nantinya untuk ke PPS RI ya, terutama bagaimana teman-teman di PPS RI lebih menyempurnakan baik itu instrumen, kemudian SOP-nya, termasuk juga untuk fase pengolahannya. Jadi itu yang bagian penting ketika uji coba ini. Karena bisa kita bayangkan Bu ya, di 2026 nantinya. Iya, sebegitu besarnya. Dan kalau nggak salah sensus itu kan pertanyaannya juga banyak banget ya Pak ya. Maksudnya lumayan banyak gitu ya. Saya selalu pernah lihat itu dan makanya kayak petugas-petugasnya harus benar-benar dilatih dengan detail gitu ya Pak ya, dan harus sabar ya Pak ya. Betul. Masyarakat juga harus sabar soalnya ngisinya Pak, karena banyak gitu. Makanya kalau di sensus ini BPS biasanya cenderung tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak. Iya, tidak banyak-banyak. Oh ya, kemudian hal yang baru di sensus yang kemarin sudah diuji cobakan, karena sudah menggunakan gadget, menggunakan teknologi informasi yang terbaru. Adanya geotagging untuk usaha. Nah, itu makanya tuh. Itu adanya geotagging untuk usaha. Jadi harapannya nanti akan terplot titik-titik spot-spot usaha itu ada di mana. Ini geotagging berarti dari si HP-nya para petugas itu Pak yang di lapangan. Karena ngisinya dari handphone atau gimana Pak? Dari handphone. Dari handphone ya. Oh, udah nggak kertas yang segede-gede gaban itu ya Pak ya? Ada yang di tahapan uji coba kemarin ada
dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama untuk yang usaha besar, kemudian yang berikutnya adalah usaha yang biasa. Nah, untuk yang usaha besar itu diuji cobakan menggunakan email. Jadi BPS akan mengirimkan link email terkait dengan link untuk mengisi survei sendiri. Ke siapa tuh Pak? Ke para pelaku usaha besar. Pelaku usaha besar, oke. Nah, untuk yang lainnya langsung didata oleh petugas menggunakan gadgetnya. Berarti kalau nggak dapat email, berarti Anda kurang besar usahanya gitu. Ya, jadi sebenarnya kami sudah punya direktori perusahaan. Sudah ada direktorinya gitu ya. Klasifikasinya mana yang itu yang akan di blasting emailnya. Ini pertanyaan mungkin nyambung nih Pak sebenarnya. Tadi ini ya, dengar Bapak ngomong, mungkin nggak sih Pak di Indonesia gitu ya, mungkin tahun-tahun berikutnya kegiatan survei atau sensus ini diadakan secara digital 100% gitu Pak. Jadi kayak misalkan tadi kan email gitu ya ke para pengusaha besar. Kedepannya tuh memungkinkan nggak sih Pak semuanya tuh dapat, kalau semuanya udah punya email gitu ya, dapat email atau melalui WA gitu ya atau SMS gitu, langsung yang tinggal langsung dibuka linknya kemudian diisi gitu. Apakah itu memungkinkan atau sebenarnya justru kehadiran para petugas itu di lapangan itu justru kayak memastikan gitu mereka ayo isi di depan mata saya gitu ya, karena mungkin memang ada kecenderungan masyarakat yang belum yang masih agak malas untuk mengisi semuanya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya arah ke depan dengan perkembangan teknologi bukan suatu keniscayaan gitu ya. Tetapi memang untuk saat ini, kondisi saat ini, untuk di Indonesia sendiri masih tingkat awareness-nya masih kurang ya. Untuk pengisian itu? Iya, masih. Itu seperti yang kemarin hasil uji coba kami sebenarnya masih relatif kecil. Mereka yang diberikan link mau mengisi sendiri. Ada perusahaan besar ya Pak ya? Iya, perusahaan. Nah, bisa jadi itu juga bagian dari PR kami. Bagaimana mensimplifikasi kali ya nanti ke depannya, ataupun nanti seperti apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, di sisi yang lain memang karakter respondennya sendiri Bu, ada yang perusahaan-perusahaan yang memang lebih percaya dan lebih suka ketika didata oleh orang petugas. Iya, itu memang ada dan cukup banyak juga seperti itu. Jadi arahnya tetap arah ke sana, karena ya harapan kita juga dengan adanya isi mandiri seperti itu, penghematan ataupun kendala-kendala nggak ketemu itu bisa diminimalisir ya. Tetapi memang kita masih perlu edukasi ke masyarakat. Iya. Ini pertanyaan menggelitik nih Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang sepenting itu pengisian sensus dan survei ini ya Pak ya, itu diwajibkan nggak sih Pak? Ada peraturan yang mewajibkan warga negara Indonesia gitu untuk menerima dan mengisi isi survei atau sensus yang dibawa oleh petugas BPS itu ada nggak sih Pak? Ada. Jadi sebetulnya di Undang-Undang Nomor 1697 Statistik itu di dalam pasalnya ada yang terkait dengan kewajiban seluruh warga negara, seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi responden dan memberikan jawaban kepada penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS. Tetapi ya masih ada lah ya sebagian yang mungkin hatinya belum terbuka itu ya, masih ada penolakan. Tidak banyak sebetulnya Bu yang melakukan penolakan seperti itu. Walaupun itu sebenarnya udah diwajibin ya? Ya, sebenarnya secara undang-undang sudah wajib. Jadi ya tidak kita pungkiri ada, tetapi persentasenya ya kecil sebetulnya. Masih lebih banyak masyarakat yang bersedia dan mau untuk didata. Ini mungkin sekalian ngingetin Soeb Jakpus sih Pak, bahwa nanti kalau ada petugas dari Badan Pusat Statistik gitu ya, apapun sensusnya, apapun surveinya ya harus diterima. Mohon diterima karena ini untuk kepentingan kita semua ya Pak. Dan sebenarnya sudah ada peraturannya yang mewajibkan Soeb Jakpus, rekan-rekan semua untuk mengisi, dan membantu teman-teman untuk pengisian tersebut gitu ya Pak ya. Tapi jangan salah nih gitu. Ini kita membantu negara loh, Soeb Jakpus ya Pak. Nah, sebetulnya itu kenapa? Karena data ini kan dari responden, kemudian akan kami proses
sampai disajikan dan pemanfaatannya untuk siapa. Jadi sekali lagi baliknya ke kita kembali juga. ke masyarakat ya Pak, betul. Ketika misalkan satu masyarakat atau satu katakanlah pelaku usaha, dia menyembunyikan, tidak memberikan data ke kita. Setelah diagregasi katakanlah seharusnya misalkan nilainya adalah 70. Tetapi karena data mereka tidak memberikan, akhirnya nilainya yang tersaji misalkan menjadi hanya 50. Nah, ketika dimanfaatkan oleh mereka sendiri dengan angka 50, nggak masuk, ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya 70 gitu. Jadi sebetulnya angka-angka ataupun data-data ini suatu saat akan kembali ke mereka. Nah, ini nih satu poin penting lagi gitu ya Pak. Yang penting yang pertama adalah harap dibantu kalau ada teman-teman petugas dari BPS yang hadir gitu ya untuk mengisi survei atau sensus. Yang kedua adalah tolong dijawab dengan keadaan yang sesungguhnya. Gitu ya Pak ya. Jadi ada dua orang sebenarnya Pak yang kita nggak boleh bohong. Mungkin satu terakhir yang statistik. Yang pertama adalah kalau misalkan pemuka agama kalau ketemu ustadz jangan bohong gitu Pak. Yang kedua kalau ketemu dokter kita jangan bohong Pak gitu. Karena mereka tahu latar belakang kita. Yang ketiga jangan bohong kalau ketemu petugas statistik gitu ya Pak. Mudah-mudahan itu. Karena itu penting banget gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan tadi agregat, kalau saya mungkin membacanya rata-rata gitu. Kalau ada satu data yang kurang ya semuanya datanya akan bergeser dan akan berubah ya Pak. Betul. Impact-nya tentu arah kebijakan, langkah-langkah yang mereka susun sendiri, baik itu disusun oleh pemerintah maupun para pelaku usaha atau masyarakat, itu juga jadi bias ke mereka sendiri gitu. Jadi ini di depan kalau teman-teman petugas statistik datang tuh jangan-jangan di depan tuh harus ini Pak, harus ada kayak sumpah gitu Pak. Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan sebenar-benar. Itu sebenarnya sudah ada ya Pak kalau nggak salah ya? Ada sebetulnya. Ada. Iya. Tapi itu di tanda tangannya tuh disebutkan nggak sih Pak biasanya? Beberapa survei memang ada tanda tangan respondennya. Di beberapa sebagian besar ada kan. Tahu saya ada. Jadi mungkin kalau saya boleh kasih masukan, mungkin diingatkan Pak, Anda bersumpah demi Tuhan gitu ya untuk memberikan jawaban sebenar-benar ya. Iya, ya sebenarnya kembali ke apa ya, ke pemahaman dari masing-masing individu itu. Jadi kalau melihat kacamata Indonesia, itu bentuk, kalau saya pribadi yang melihat itu bentuk bela negara kita ya. Nah itu betul Pak. Bentuk kontribusi nyata kita selaku warga negara dengan memberikan data. Betul. Dan prinsipnya adalah bahwa kepercayaan kepada BPS, BPS akan kelola kepercayaan itu, akan pertanggungjawabkan kepercayaan itu. Jadi insya Allah BPS tetap dari segi etik landasan utama adalah kepercayaan, dan itu marwah untuk seluruh insan BPS. Ya. Karena kadang-kadang yang ditanyakan itu memang sangat-sangat pribadi ya Pak ya. Kalau misalkan mungkin yang sensus kependudukan itu ya kan ada kayak penghasilan Anda berapa gitu ya, penghasilan pengeluaran Anda berapa gitu. Hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang tabu untuk dibicarakan atau dikeluarkan dari informasi keluarganya gitu ya Pak ya. Tapi itu kembali lagi bahwa BPS ini menjalankan tugas negara ya Pak ya. Betul kan ya Pak ya. Sohib Jakpus ini diingat nih, BPS itu menjalankan tugas negara untuk menghasilkan data-data yang valid dan berintegritas yang untuk digunakan untuk kepentingan bersama gitu. Betul. Pak. Oke, sip. Sama ini Bu, sebetulnya bahwa semua petugasnya juga, petugas kami juga diwajibkan untuk katakanlah tidak melakukan atau membocorkan data-data. Oh, itu ada sekresinya sendiri. Bahkan di undang-undang sebetulnya ada juga bahwa setiap petugas penyelenggara wajib memberikan lapor hasilnya sebagaimana kondisi yang ada. Kemudian hal yang lainnya juga ketika penyajian datanya itu BPS tidak menyajikan individu. Jadi misalkan muncul ada nama, alamat dan sebagainya, ketika proses datanya itu akan dilakukan bisa kode atau istilahnya anonimisasi. Jadi identitas itu tidak akan muncul, identitas individunya tidak akan muncul. Jadi hasilnya adalah agregasi yang tentunya di tracking tidak ada, tidak ketahuan itu maksud saya. Mungkin ini yang terus harus diingatkan ya Pak ya, bahwa kalau data sudah masuk itu berarti Anda hanya menjadi statistik. Ya, yang bukan, walaupun dibilang hanya, tetapi kalau misalkan diagregasikan, dijumlahkan itu menjadi sebuah data yang luar biasa ya Pak ya. Oke, ini Sohib Jakpus ini penting banget, ini ngomongnya berat sekali kita Pak sore ini Pak. Pak, kembali lagi nih dikit nih tentang tusinya BPS gitu ya.
tadi kan banyak sekali harapan-harapan yang dimunculkan gitu ya dari data-data yang dihasilkan oleh statistik gitu ya. Nah, dalam kondisi yang saat ini Pak, kondisi ekonomi saat ini, peran data dari teman-teman BPS mungkin sedetail gitu ya pertanyaannya, peran data tersebut mungkin spesifiknya tuh bisa kasih contoh nggak sih Pak buat apa gitu ya? Tadi udah kasih contoh besaran. Kalau misalkan ada pengusaha dia bisa ada opportunity, kesempatan gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak saya orang awam, apa yang bisa saya gunakan gitu Pak? Untuk apa gitu Pak? Iya. Ini pertanyaan agak berat juga nih. Jadi gini, misalkan apa sih produk-produk BPS lah, lebih gitu ya. Produk-produk betul. Jadi memang core bisnis BPS adalah menyelenggarakan statistik dasar yang sifatnya lintas sektoral dan cakupan nasional. Contoh-contoh yang gampang, mungkin kita sering dengar inflasi gitu ya. Sering dengar, ibu-ibu tuh kalau sering dengar inflasi itu akan disamakan dengan naiknya harga cabai biasanya Pak. Ya. Harga kebutuhan pokok itu, inflasi ini naik nih pasti gitu. Ya. Kayak gitu kalau kami Pak. Padahal inflasi bisa naik, bisa turun. Oh, bisa naik, bisa turun. Nah, ini ilmu baru. Inflasi ataupun deflasi, jadi perubahan harga. Itu produk yang dilakukan BPS. Pendataannya setiap minggu ada. Yang katakanlah yang sembako itu tiap minggu. Kemudian ada yang periode 2 mingguan, bulanan, itu juga ada. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Sering orang sounding atau mendengarkan itu gitu, pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian masih banyak sebetulnya indikator-indikator yang lain. Memang data BPS itu, kami sebagai institusi BPS kewajibannya adalah mempresentasikan atau menyediakan datanya. Interpretasi kemudian langkah-langkah kebijakan itu diambil oleh para pemangku kepentingan yang lain. Nah, jadi memang secara langsung mungkin tidak akan secara real terlihat gitu ya. Karena sifatnya data itu apa sih, hanya angka-angka itu ya. Yang terlihat justru mungkin kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerahnya atau lembaga kenegaraan lainnya gitu ya Pak. Ya. Tetapi misalkan di yang sekarang ini sentimen pasar bisa saja sangat bergerak ketika BPS merilis angka. Dan itu memang kejadian setiap kali keluar data gitu Pak ya? Oh, oke. Jadi misalkan beberapa kali bulan ini mungkin ya angka inflasi kita relatif tidak bergerak, relatif stabil gitu ya. Ini diinterpretasikan bahwa ada dari para pengamat ini ada pelambatan ekonomi. Kenapa? Karena daya beli masyarakat berkurang. Nah, ketika kita bermain di pasar saham, itu informasi-informasi itu jadi sangat sensitif. Salah satunya itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi ketika dirilis, berapa sih ekspektasi pasar, berapa perhitungan analisis pasar dengan ketika dirilis, apakah sudah sesuai ataukah interpretasi mereka atau perkiraan mereka sudah sama dengan data BPS atau seperti apa? Mereka akan segera merespon ketika ada perbedaan-perbedaan itu. Tekanannya tinggi berarti Pak sama BPS Pak? Ya sebetulnya kami independen ya. Alhamdulillah independen. Betul. Tekanannya tinggi sekali ya Pak ya, karena bisa situasi kenegaraan tergantung dari data-data yang teman-teman keluarkan gitu ya. Masya Allah. Betul. Jadi ibarat sebetulnya ibarat tukang foto. Kami ini tukang foto Bu. Iya betul. Hanya objeknya betul. Objeknya bergerak. Nah, ada yang bergerak cepat. Kalau objeknya bergerak cepat, kami butuh alat yang bisa mengcapture-nya gitu. Jadi tool statistiknya juga harus kami sesuaikan. Nih, berarti tadi kita ngomongin data tuh Pak sedikit gitu ya. Kan banyak orang yang agak concern tentang privasi data itu ya. Itu berarti bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu ya, karena begitu data masuk dari masyarakat, data masuk ke BPS itu otomatis akan menjadi data yang dirahasiakan gitu ya Pak, dan akan diolah keluar juga kan tidak menjadi data publik. Siap. Oke. Nah, selain sensus ekonomi gitu ya Pak, tahun 2026 gitu. Tahun 2026 kan masih 2 tahun lagi nih Pak. Tahun depan itu ada sensus atau survei apa lagi Pak dari teman-teman? Ya kalau 2025 ini ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama
survei penduduk antar Ini sensus. Bapak pernah istirahat nggak sih nih? Teman-teman BPS pernah istirahat nggak sih? Kok Tetap, kayaknya Bu. sibuk terus ini setiap tahun? Ya, jadi ya gimana ya, udah jadi nafas ya, udah Nafas pilihan ya? itu ya, udah jadi nafas, udah Bapak pilihan. ngimpinya statistik juga nggak, Pak? Dulu enggak, Bu. Enggak. Sekarang kayak ngimpinya statistik ya? Iya, iya. Ya dulu kebetulan masuk di STIS ya, di AIS yang di Kampung Melayu itu. Nah, itu saya bentar Pak, sebelum menjawab tadi pertanyaan itu ya, Hah? mau tanya. Itu tadi saya mau nanya tapi agak ragu gitu. Itu punyanya BPS ya berarti Pak ya? Iya, jadi sekolah kedinasan yang di bawah BPS. Iya, ya, karena ada teman saya juga tuh di situ tuh Pak. Itu Oh, ada ya? begitu lulus akan langsung masuk ke BPS atau apa ya Pak? Ya, tentunya dengan tetap ada saringan ya Bu ya, karena ngikuti peraturan dari pemerintah. Misalkan Menpan ada ujian-ujian tertentu ya harus dilalui. Oh, sudah dilalui. Oke. Terus pertanyaan berikut ya tentang SDM mungkin Pak. Ini yang masuk di BPS itu, yang kerja di BPS itu apakah hanya orang-orang yang jago statistik atau ada bagian-bagian lain nggak sih Pak? Nih mungkin untuk saya jakpus yang lagi kuliah atau di SMA mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk karir gitu Pak ke depannya. Enggak Bu, jadi statistik ini kan multi dimensi keilmuan ya. Kemudian BPS sendiri selaku institusi itu juga tidak hanya diisi oleh orang statistik. Contoh yang gampang, ketika di administrasi tentunya harus ada orang-orang yang ahli mengelola administrasi, misalkan keuangan, kemudian hukum, komunikasi perlu Pak? komunikasi humasan itu juga diperlukan. Kenapa? Komunikasi itu juga BPS berinteraksi dengan pihak-pihak luar gitu kan ya. Jadi kemudian banyak sih Bu di luar statistik gitu ya. Kemudian dari sisi teknis data, siapa yang menginterpretasi? Orang-orang ekonomi kan Bu. Oh, oke. Orang-orang kependudukan. Jadi benar-benar mix dari berbagai macam latar belakang ya Pak ya? Iya betul. Jadi tergantung kemudian IT, orang-orang IT juga sangat dibutuhkan untuk mengadaptasi dari perkembangan IT yang ada gitu. Kemudian bagaimana membangun proses bisnis statistik berbasis IT sehingga nantinya akan lebih efisien baik dari sisi keuangan maupun dari sisi waktunya gitu. Pak, terakhir mungkin tadi belum dijawab pertanyaannya. Jadi tahun depan tuh akan ada survei apa aja Pak? Mungkin bisa sekalian dikasih tahu ke teman-teman saya Jakpus Pak. Ya, kalau yang di tahun depan sebetulnya ada survei penduduk antar sensus itu salah satunya. Kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang lain kita juga masih ada. Nah, hal-hal yang lain sebetulnya ini terkait dengan Diskom Infotek juga nih Bu. Kami ke depan ya tahun ini juga sudah mulai ada pembinaan desa cantik gitu. Nah, betul desa cantik. Tahun ini baru satu, tapi tahun depan harapan kami mungkin ya masa cuma satu gitu ya. Mungkin nanti kami ajak Diskom Infotek untuk lebih berperan sama-sama kita mengedukasi ataupun melakukan pendampingan pembinaan ke kelurahan. Kenapa? Karena basis pemerintahan terkecil katakanlah di kelurahan itu harapannya bisa membangun satu tata kelola data yang jauh lebih baik. Saya yakin di Jakarta, karena Jakarta itu juga kemarin baru saja mendapatkan penghargaan dari BPS ya, pembangunan statistik sektoral yang terbaik di Indonesia gitu. Nah tentunya ini juga tidak hanya dari sisi dinas di pemerintahan di tingkat provinsi, dari sisi yang kecil kelurahan juga bisa kita edukasi supaya ketika data-data yang ada di kelurahan itu bisa mereka kelola dengan baik, lebih efisien, kemudian histori datanya juga akan terrecord dengan baik, sehingga nanti harapannya ketika dinaikkan ke atas ke level kota, data-datanya datanya lebih valid, lebih berkualitas gitu. Jadi itu. Siap. Itu mungkin nanti kalau desa cantik kita perlu satu sesi lagi nih Pak. Saya undang Bapak lagi ya nanti ya. Oh iya siap, nanti untuk yang desa cantik. Mungkin yang terakhir nih Pak. Bapak ada harapan yang mau disampaikan ke Pak ke Sohib Jakpus nih mungkin terkait tahun depan, tahun 2026 atau sesimpel hal-hal yang mau Bapak sampaikan terkait TUSI dan pekerjaan Bapak dan teman-teman di statistik Pak. Iya. Pak. Ya harapan kami ke teman-teman data semua
bahwa ataupun ke responden ataupun ke masyarakat, jangan ragu ketika petugas BPS datang untuk meminta data. Sampaikan dengan kondisi yang ada itu ya, dengan sesungguhnya yang ada di Bapak Ibu semua responden. Soal kepercayaan data, insya Allah kami BPS tetap amanah. Dari sisi data yang masuk, langkah-langkah juga sudah dibangun oleh BPS. Di antaranya ketika menggunakan gadget, begitu data masuk, proses enkripsi juga sudah ada. Kemudian dari sisi infrastruktur, kemudian tata kelola, BPS juga sepertinya sudah mendapatkan ISO 27001 terkait dengan keamanan data dan informasi. Kemudian dari sisi fase atau dari sisi aplikasi yang digunakan, itu juga sudah dijamin untuk keamanannya. Kemudian hal-hal yang lain yang sudah dilakukan oleh BPS juga sebetulnya sudah membangun yang namanya lingkungan yang terisolasi untuk data. Jadi hak akses itu juga sudah dibatasi. Hak akses terhadap data yang masuk ke BPS juga sudah dibatasi. Kemudian siapa yang saja yang berhak mengunduh ataupun juga sudah dilakukan pembatasan. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan ya ini karena isu data individu gitu ya. Data individu yang tadi sudah kita singgung bahwa data yang ada akan dianonimisasi. Jadi tidak akan muncul data-data berbasis individu, data-data individunya. Kemudian hal yang lainnya juga BPS menggandeng tidak hanya BPS Bu, BSSN dari sisi sekuritas datanya. Itu juga senantiasa menggandeng BSSN. Termasuk ketika dalam uji coba ataupun melaunch suatu aplikasi, itu juga dilakukan uji security yang melibatkan mungkin dari internal ataupun dari eksternal juga ada. Jadi ada sebetulnya terkait dengan security, kemudian tingkat kebocoran, itu BPS sudah melakukan antisipasi sehingga jangan ragu lagi untuk memberikan data ke BPS. Di sisi yang lain juga data ini menggambarkan potret, sekali lagi potret. Mungkin pernah melihat video ketika arak-arakan satu gambar presiden terkenal gitu ya. Semua orang membawa poster masing-masing, dia nggak tahu satu orang itu merasakan bahwa dia tidak bermakna, dia tidak bermanfaat. Pada saat latihan dia ikut, terlihat baik, tetapi pada saat hari H dia merasa bahwa dia tidak bermanfaat, dia absen. Ketika muncul dalam satu show defile, yang terjadi adalah giginya jadi ompong Bu. Jadi giginya jadi ompong. Itulah potret data sebetulnya. Ketika ada responden yang tidak memberikan data, potret Indonesia akan ompong atau kurang, tidak utuh. Sehingga ketika dilakukan intervensi atau dilakukan perumusan kebijakan-kebijakan, ya hasilnya menjadi kurang optimal. Ketika kurang optimal, balik lagi ke kita. Kok begini? Kenapa ya? Sebenarnya ya kita juga yang tidak memberikan data secara utuh. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat itu tentunya sekali lagi jangan ragu lah bahwa BPS itu berusaha menjadi tukang potret yang baik supaya datanya objektif, akurat, kemudian data statistik harapannya juga bermakna. Jadi angka-angka kami memiliki makna. Setiap indikator dihasilkan tentunya ada bermakna dan berdampak. Dampaknya apakah sekarang bisa dampak jangka pendek atau bisa jangka berikutnya. Kenapa? Karena intervensi kebijakan yang akan follow up dari data yang tergambar. Kurang lebih itu. Terima kasih Bapak Bapak Sundik Sadewo Nunu, Kepala Sadewo Sunu, Kepala BPS Jakarta Pusat Pak. Terima kasih untuk kedatangannya. Nih daging banget ini hari ini kita informasinya Pak. Semoga dapat diterima oleh SOIP Jakarta Pusat. Kita kembali lagi di J Podcast di episode mendatang. Mudah-mudahan episode hari ini bisa diterima dan bisa bermanfaat ya SOIP Jakpus. Karena saya aja belajar banyak nih hari ini. Jadi mudah-mudahan kita sehat terus dan sampai jumpa di J Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu.